Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari praktek project food kolaborasi. Ya. Jadi sebelum kalian memulai kegiatan di sesi pengukuran, maka ada sedikit penjelasan singkat tentang bagaimana yang harus kalian lakukan hari ini. Sama seperti kelas yang lain, kemarin saya juga melaksanakan pengujian, pembinaan, dan penilaian. Jadi kalian itu diuji, dibina, diuji itu bisa apa enggak? Dibina gimana? Kalau kalian enggak jalan, diberitahu, dibimbing, dan juga dinilai. Jadi saya menguji, membina, dan menilai. Ada tiga lengkap di situ. Hal-hal yang perlu kalian ketahui, yang pertama, layout harus benar. Layout yang dibuat kalian itu harus benar. Karena berangkat dari layout, kalau nggak benar layout, maka kacau di sini. Layout itu sebenarnya dari skema. Skema juga harus benar. Ya. Nah, dua sesi itu saya kira sudah dilakukan oleh kalian. Sudah dilakukan. Jadi skema sudah jadi, layout sudah jadi, bahkan benda kerjanya sudah diserahkan dari sesi kedua ke sesi ketiga bagian saya. Nah, oleh karena itu mungkin di sesi saya itu kebanyakan seharusnya pengukuran. Kalau namanya pengukuran, maka benda itu harus sudah jadi. Ya. Tapi saya lihat masih ada yang harus dikerjakan, makanya ada solder. Jadi pengukurannya mungkin bisa di atas jam 10. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa, mungkin saya juga bersedia, mungkin nanti sekitar sampai menjelang asar lah. Pokoknya kalian harus tuntas semua. Jangan seperti yang terjadi di kelas yang sebelumnya. Itu ada beberapa siswa yang gagal. Gagalnya dikenakan apa? Yang pertama karena faktor nyolder. Solderannya tidak mengkilat. Ya. Solderannya tidak cair. Nah, bagaimana supaya hasil solderannya mengkilat? Waktu nyolder itu pertama mata solder dulu masuk ke benda yang akan disolder. Jadi mata solder ini memanasi kaki komponen dan layout, baru masuk tino. Nah, ini udah memanasi bantalan mata solder, ya. Yaitu kaki komponen dan lubang yang sudah disediakan di situ. Baru masuk tino. Nah, beberapa saat yang duluan diangkat tino. Biarkan mata solder dia masih di situ. Nah, dengan dibiarkan di situ, maka dia akan cair. Kalau cair mengkilat hasilnya bagus. Tapi kebanyakan kalian sekali saya lihat masih tidak cair. Jadi permukaannya itu malah bulat gitu. Nah, itu kurang bagus koneknya. Maka kemarin juga ada yang koneknya kurang bagus, hasilnya kurang maksimal. Hanya 2 orang ini yang bagus. Ya, ini sudah ada yang jadi. Yang ini sudah berfungsi sesuai dengan ketentuan. Kita bisa mengatur tegangan di sini, ya, dari tegangan yang paling kecil sampai dengan tegangan yang paling besar, sesuai dengan pengaturan di sini. Terus displaynya juga sudah bekerja dengan baik yang ini, ya. Tapi kalian nanti tidak semua dibuat pakai wadah. Padahal sebenarnya saya sudah mengusulkan, karena ini yang dibuat itu hanya 12 orang. RK 12 benda kan? Ya, 12 benda. Mestinya hanya 12 ini ada. Nah, saya minta per kelas dua kotak saja. Ini kotaknya dibuat oleh kalian sendiri, ya. Kotaknya dibuat.
sebagai contoh dari anak TAP, nanti ini juga sebagai contoh dari anak TI 1, ini sebagai contoh dari anak TI 2. Jadi saya punya perbendaharaan power supply. Ya. Nah, nanti kalian akan mencoba pakai display. Ini koneknya harus benar dengan yang ini. Kemudian pakai trafo juga. Jadi semua benda kerja yang dibuat oleh kalian akan diuji oleh saya, akan dicoba. Nah, nanti kalian harus membuat tabel, ya, membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Ya, cara membuat tabel. Apa saja yang harus dicatat? Tabelnya itu nanti di sini ada tabel pengukuran tegangan, ya, power Supply. supply. Ini tabelnya nanti. Kemudian di sini ada nomor. Sebenarnya ini tugas saya bukan untuk menyolder lagi di sini. Tidak ada istilah menyolder lagi di sini. Ya. Coba bawa kursi. Ya. Nomor. Mungkin di sini saya mohon juga diukur dulu. Beda dengan pelaksana. Tegangan, out, trafo. Ya, tegangan AC-nya ini. Kamu pakai yang berapa di sini? Tegangan trafo. Kemudian nanti di sini diukur tegangan besar tegangan, ya, besar tegangan di sini ada tegangan, di sini ada arus, ya, besar output dari tegangan berapa, arus berapa, ya. Ini contohnya diantaranya adalah seperti itu. Jadi ini yang harus diukur oleh kalian. Misalkan di sini yang diukur outputnya pakai 0 dengan 25 volt AC. Kita kan sudah pernah melakukan pengukuran AC. Ya, 0 sampai 20 berapa ini tegangan outputnya, ya. Masih ada ini satu lagi sebenarnya di sebelah kirinya, ya. Karena kalian adalah pakai pengatur potensio, maka di sini ada sudut putar potensio. Karena itu sama dengan kelas aja, oke? Ya, kalian bisa lebih lengkap. Ini 0 derajat, ya. Kemudian 0 sampai 90 derajat. 0 sampai 180 derajat, 0 sampai 270 derajat, dan di sini 0 sampai dengan nanti maksimumnya berapa. Ini yang harus dicatat oleh kalian diantaranya, ya. Pakai keterangan video misalkan berbeban atau tidak berbeban. Nah ini ya data yang harus kalian catat hari ini kegiatannya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, bebas. Bisa dipahami kira-kira? Baik, kalau bisa dipahami, saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya sebelum kalian memulai dengan kegiatan praktek project kolaborasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak? Nah sekarang sudah ini kan? Sudah.